Bapa, kami rindu supaya firman-Mu menyentuh hati dan hidup kami, sehingga di dalam kami menjalani hari-hari kami dalam dunia yang fana ini, dalam dunia yang penuh dengan persoalan lika-liku kehidupan, kami senantiasa menghadapinya dengan kekuatan yang daripada Engkau, dan kami akan selalu keluar menjadi pemenang atas setiap persoalan dalam hidup kami. Dan berkati firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama, supaya dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus kami diberikan pengertian, dan kami juga dituntun oleh Roh Kudus yang sama untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bertaruhkan waktu ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan ini, menikmati persekutuan dan berkat-Nya. Dan saya percaya bahwa kita semua yang hadir di tempat ini dalam keadaan sehat, walafiat, sekalipun di tengah-tengah pandemi yang masih terus menjadi pergumulan kita bersama. Dan ini merupakan tahun yang kedua kita melaksanakan ibadah bulan misi di masa pandemi, dengan tema yang ditentukan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Kami Injil, yaitu gereja yang berdampak. Tetapi saya akan memulai membacakan dari ayat yang ke-41. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya dan tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji-muji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan yang merupakan catatan sejarah bagaimana jemaat mula-mula melakukan gerakan penginjilan, dan bagaimana Tuhan memberkati pelayanan mereka. Dan ini juga yang menjadi harapan kita bagi gereja Kemah Injil Indonesia di seluruh Indonesia. Sebagai pendahuluan menjadi pemikiran kita bersama, bagaimanakah kita menjadikan sebuah gereja itu berdampak. Karena Tuhan menghadirkan gereja ke dalam dunia ini adalah supaya mempunyai pengaruh atau dampak. Kalau tidak punya pengaruh apa-apa, tentu Tuhan tidak menginginkan adanya gereja di dunia ini. Kalau gereja tidak punya pengaruh apa-apa, tentunya yang saya maksudkan adalah pengaruh yang baik, pengaruh yang positif, dampak yang sangat signifikan dalam membangun negeri ini, dalam membangun sumber daya manusia dan sebagainya. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kehidupan jemaat mula-mula, bagaimana mereka membangun sebuah gereja yang berdampak. Kalau saya mengatakan gereja itu adalah jemaat, dan kita semua adalah gereja, karena gereja bukan bicara soal bangunan saja, itu gedungnya, tapi gereja adalah persekutuan tubuh Kristus. Dan apa yang kita lihat dari jemaat mula-mula ketika mereka membangun atau memulai pergerakan misi, yang pertama mereka lakukan adalah bertekun dalam persekutuan dan pengajaran. Dalam ayat 41 kita membaca di sini tadi bahwa mereka dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka saling berkumpul untuk memecahkan roti bersama. Ini penting untuk menjadi perhatian kita, karena di dalam persekutuan itu firman Tuhan berkata 1-2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, roh Tuhan ada. Dan roh Tuhan bisa mengadakan sesuatu yang mustahil bagi kita. Mungkin kita berpikir saya tidak bisa berbuat apa-apa di tengah-tengah krisis seperti ini. Mungkin penyakit saya juga sudah stadium 4 misalnya. Tapi kalau kita setia dalam persekutuan, Tuhan akan menyatakan kehendaknya, karena Roh Kudus ada, hadir di tengah-tengah persekutuan. Bertekun dalam pengajaran, kalau kita melihat dari kehidupan jemaat mula-mula,
yang menjadi penekanan adalah para pelayan, yaitu rasul-rasul. Mereka sungguh-sungguh mengajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemulihan atau pertobatan secara rohani. Jadi pengajaran mereka itu padat sekali dengan hal-hal pemulihan rohani bagi umat Tuhan. Bagaimana hidup sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana kita bertobat dari dosa-dosa kita. Sehingga dikatakan dalam ayat pertama tadi, dikatakan bahwa mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa dalam waktu yang sangat singkat. Itu karena pertobatan massal terjadi. Dan sampai hari ini pun kita melihat ada begitu banyak tempat lain di belahan dunia yang lain, pertobatan-pertobatan massal terjadi. Puji Tuhan. Ini juga adalah bagian daripada hasil dari pekerjaan pemberitaan misi. Ada saatnya kita menuai, mungkin itu adalah hasil dari para martir syahid yang telah menabur beberapa tahun yang lalu. Yang mungkin hari ini kita hanya menuai saja, kita menyaksikan tuaian sudah mulai terjadi. Ya. Kemudian di balik kesediaan para rasul-rasul juga melayani, ada timbal baliknya jemaat yang menerima pengajaran juga menerima dengan rendah hati. Kalau sekarang ini kita perhatikan banyak jemaat, minta maaf saya tidak sebut gerejanya, yang kadang ketika hamba Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan di mimbar, kalau masih model atau gaya-gaya lama, apalagi waktunya sampai 1 jam, itu tidak semuanya betah duduk mendengarkan. Mungkin dia mulai tergoda untuk buka handphonenya, buka Facebooknya, buka WhatsAppnya, buka yang lain-lain, atau mungkin sudah ngantuk gitu. Tetapi beda dengan jemaat mula-mula. Mereka dengan rendah hati, dengan setia bertekun di dalam pengajaran. Mengapa kita perlu bertekun dalam persekutuan dan pengajaran? Karena kalau kita tidak melakukan ini, nah terus apa yang akan kita beritakan keluar nanti waktu kita memberitakan Injil? Kalau kita tidak kuat dengan pengajaran terlebih dahulu. Jadi secara internal kita harus bertekun dalam pengajaran supaya kita paham, kita mengerti betul apa yang dimaksudkan oleh pengajaran firman, sehingga kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Ketika kita memberitakan ini, begini loh hidup sebagai hamba Tuhan, beginilah hidup sebagai warga kerajaan Allah, beginilah kita hidup untuk menurut kehendak dan pimpinan Roh Kudus. Nah, kalau kita sebagai warga gereja tidak bertekun dalam pengajaran, mustahil kita bisa pergi keluar memberitakan Injil. Yang kedua, di dalam perilaku gaya hidup jemaat mula-mula ada rasa persatuan yang sangat kuat di antara mereka. Kita perhatikan di situ dalam ayat yang kita baca 44 dan 45, dan semua orang yang telah menjadi percaya, mereka tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang membagi-bagikan, yang menjual harta miliknya, bagikan kepada orang yang membutuhkan. Dikatakan sesuai dengan keperluan masing-masing. Sangat sulit mendapati kehidupan seperti jemaat ini di hari sekarang ini. Banyak orang mulai cuek dengan kebutuhan, dengan keadaan, kondisi sesama jemaat bahkan. Tapi tidak di tempat ini saya kira ya. Karena saya lihat jemaat GKI Tiberias ini luar biasa. Jangan kita tidak tahu saja ya. Kalau jemaat ada yang bermasalah pasti ya, kalau bukan Pak Gembala ada jemaat yang lain yang datang mengunjungi, mendoakan, mensupport, mendukung. Itulah kondisi jemaat mula-mula. Mereka sangat erat dalam persekutuan dan juga dalam persatuan. Mereka tidak peduli. Walaupun kemarin kita sempat terpecah belah, misalnya kan, ya si A punya urusan sendiri, saya punya kepentingan sendiri, biarlah dia mengurus urusannya, saya punya urusan lain lagi. Ini kan kelompok A, ini kelompok B, saya kelompok C dan sebagainya. Tidak mau tahu sama yang lain. Waktu pilkada kemarin, misalnya, ini contoh saja. Ini blok A, ini blok B, lalu kita mulai ingat-ingat dan tidak bisa move on dari persoalan itu. Saya kira jemaat Tuhan di dalam jemaat yang bersatu tidak boleh ada pikiran seperti itu. Dalam mengembangkan pelayanan bagi Kristus, kita semua adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Jangan kita berpikir, itu kan tugasnya BPJ, saya tidak termasuk BPJ. Jangan lupa bahwa kita adalah tubuh Kristus. Tuhan taruh pelayanan. Tidak semua kita bisa jadi BPJ. Kita punya karunia lain barangkali untuk penopang pelayanan dalam jemaat. Harus bersatu. Rela berkorban. Saya pernah sampaikan di tempat ini juga bahwa yang namanya rela berkorban, membantu bagi sesama, itu adalah dalam rangka kita memenuhi hukum Kristus. Melakukan perbuatan baik menurut Galatia 6 itu ya, kita memenuhi hukum Kristus. Lalu saya kutip juga Yakobus 4:12.
yang mengatakan bahwa jika kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, dikatakan maka kita berdosa. Berdosa itu tidak hanya bicara soal perbuatan-perbuatan kita yang tidak terpuji, misalnya korupsi, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Tidak melakukan perbuatan baik juga adalah sebuah perbuatan dosa. Jadi kita harus bertekun dalam ketiga hal ini. Bagaimana kita mempererat persatuan sebagai anggota tubuh Kristus. Tidak hanya dalam satu jemaat, satu gereja saja, dengan gereja lain juga demikian. Dalam komunitas yang lebih besar, misalnya di jaringan pelayanan hamba Tuhan, di PGI, di Bahamaknas, dan sebagainya. Kita harus membangun kesatuan tubuh Kristus. Ini tantangan bagi gereja hari ini. Apalagi gereja Kami Injil banyak ya. Di Kalbar 1 saja ada berapa daerah, sudah begitu banyak jumlahnya. Dan itu riskan untuk terjadi perpecahan. Kita tidak berharap bahwa gereja sebagai tubuh Kristus menjadi terpecah-pecah. Juga doa Yesus ketika sebelum beliau menghadapi sengsara maut. Yang berikutnya, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan gereja kita sebagai gereja yang berdampak? Kita harus melayani atau mengembangkan pelayanan kita. Artinya harus ada pertambahan secara kuantitas atau secara jumlah. Ini penting untuk kita perhatikan. Kalau yang tadi pertama dan kedua, ada persekutuan, ada kesatuan tubuh Kristus, itu secara kualitasnya harus dibangun terlebih dahulu secara internal. Nah berikutnya kalau kita mau melangkah keluar, barulah kita mulai yang disebut dengan pertambahan kuantitas, pertambahan jumlah. Nah kita melihat di dalam firman Tuhan yang kita baca, luar biasa pertambahan yang signifikan yang tercatat dalam firman Tuhan di sini. Kira-kira 3.000 jiwa dalam satu hari itu. Kemudian ayat 47 juga dikatakan bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan, dengan petobat-petobat baru. Ini juga yang kita rindukan sampai hari ini, supaya jemaat kita semakin hari semakin bertambah. Itulah sebabnya kita membangun gedung yang lebih besar kan. Karena kita berharap ini gedung tidak akan muat lagi, supaya bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat yang masih ada di luar tidak akan lagi ibadah dalam suasana kepanasan, terganggu dengan suara bising di depan sana, kendaraan lewat lalu tidak bisa dengar dengan jelas. Tapi kita berharap bahwa nanti ketika semakin hari semakin bertambah, gedung ini tidak muat, kita pindah ke tempat yang baru, yang lebih nyaman, yang lebih teduh, dan kita bisa dengan leluasa menikmati persekutuan. Amin. Pertama sejumlah jemaat gencar bersaksi, itu caranya. Kalau kita berharap jemaat kita bertambah, tetapi kita tidak membantu pelayanan gembala sidang, tidak bersaksi. Kalau bersaksi bukan hanya di depan ya, bukan hanya menyanyi, nyampaikan firman Tuhan, tapi bersaksi melalui gaya hidup, itu yang penting. Bagaimana kita bersaksi kepada orang-orang di mana kita ada, mungkin di tempat pekerjaan kita, mungkin di sekolah, mungkin di tempat pergaulan yang lain. Kita menunjukkan bahwa kita sebagai anak Tuhan, beginilah cara saya hidup. Dan kalau diberikan kesempatan untuk berapologet, berdialog tentang firman, ya gunakan itu dengan sebaik mungkin. Jemaat Tuhan mula-mula itu bersaksi dengan gencar mereka memberitakan Injil. Bahkan sampai dikatakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Mulai dari yang terdekat dulu sampai ke tempat yang paling jauh. Yang berikutnya adalah kuasa untuk memberitakan Injil itu harus dari Roh Kudus. Kita jangan berkecil hati kalau orang yang sudah kita sampaikan Injil, orang yang sudah kita bersaksi, dia menolak. Itu biasa. Lalu dia seperti tidak tanggap saat ini, tidak apa-apa. Karena saya yakin bahwa Injil yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nah, pengalaman Pak Gembala Sidang seringkali saksi ya. Beliau memberitakan Injil kepada orang-orang yang di luar sana. Tidak semerta-merta hari itu, mungkin berapa tahun Pak? Puluhan tahun baru ada menuai, baru dengar berita bahwa ternyata beliau sudah terima Kristus, bahkan satu keluarga lagi, bahkan keluarga besarnya. Yang berikutnya yang perlu kita pikirkan adalah tetap untuk mengutus hamba-hamba Tuhan untuk melayani, terutama menempuh pendidikan di jalur teologi gitu ya. Istilahnya Pak Merman, saya pinjam sekolah Tuhan gitu. Ya, kita perlu memutus karena sekarang ini di setiap konferensi daerah saya mendengar keluhan, pengalaman bagaimana dikatakan banyak gereja yang tidak ada gembalanya di situ karena gembalanya sudah semakin sedikit, ada yang sudah pensiun, ada yang karena membuka gereja dan harus merangkap, gembala yang di sini harus merangkap juga melayani di sana, melayani di sini dan sebagainya. Artinya firman Tuhan yang berkata bahwa
Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Nah, itulah kondisi gereja Kemenjil sekarang ini. Tidak hanya Kemenjil, semua gereja Kemenjil begitu. Dan kita perlu memikirkan bagaimana kita bisa mengutus satu orang, apakah setiap tahun atau mungkin satu periode untuk di beasiswa di sekolah teologi ya. Yang keempat, bagaimana kita melaksanakan amanat agung Yesus Kristus menjadi gereja yang berdampak, yaitu kita harus memiliki gaya hidup yang dapat diteladani. Dikatakan dalam firman Tuhan ayat 47 bagian C di sini, dan mereka disukai banyak orang. Disukai ini tentu ada sesuatu yang punya daya tarik dari kehidupan jemaat mula-mula yang saya ceritakan tadi di awal, bahwa mereka punya gaya hidup itu bersekutu, saling berbagi, saling peduli, memperhatikan, bersaksi. Nah, ini penting karena orang yang melihat gaya hidup seperti ini, mereka menjadi suka dan pada akhirnya tertarik, bolehkah saya bergabung ya dengan komunitas itu misalnya. Itulah cara kita membangun sebuah gereja yang punya dampak. Dan setidaknya gereja yang berdampak ini punya pengaruh yang positif, mengubah paradigma yang salah selama ini dalam masyarakat, atau mungkin yang belum mereka ketahui sama sekali. Kita ingat sejarah penginjilan masuk di Balai Sepuak misalnya ya. Ketika Tuhan mau datang, tentu yang diajarkan tidak hanya masalah Alkitab saja, masalah-masalah rohani, mungkin kehidupan sosial lainnya, bagaimana cara membangun jamban, bagaimana cara memelihara kesehatan, bagaimana merawat diri dengan baik, itu juga diajarkan. Jadi gereja ini tidak hanya melulu bicara soal rohani saja. Kadang kita melayani di bidang yang lain, jadi sifatnya holistik ya. Kadang bantuan-bantuan kemanusiaan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah rohani kita lakukan. Seperti hari ini misalnya gereja terlibat dalam memberikan bantuan kemanusiaan ketika ada yang mengalami bencana, sekalipun dia bukan orang Kristen atau warga gereja. Kita berikan bantuan sumbangan dalam bentuk uang, dalam bentuk barang dan makanan. Nah, berikutnya gereja juga harus punya dampak bagaimana mengedukasi masyarakat dengan cara yang benar, mendukung upaya pemerintah dan sebagainya. Terutama pada masa pandemi ini, kita turut mendukung upaya pemerintah, gitu ya. Seperti Vicky kemarin melaksanakan sosialisasi vaksinasi, itu juga upaya yang kita lakukan supaya gereja punya dampak, pengaruh kepada masyarakat. Ternyata banyak masyarakat yang selama ini menerima informasi yang salah tentang vaksin. Mereka takut divaksin karena ada informasi hoax yang beredar, kalau divaksin nanti bisa mati, gitu ya. Bisa sakit dan kejang-kejang lalu meninggal. Nah, itu harus kita sampaikan. Kalaupun ada kejadian kasus, itu pasti ada penyebab lain, gitu ya, yang bisa dijelaskan secara medis. Kemudian kita tidak berharap bahwa gereja menyebarkan berita-berita hoax yang tidak benar. Kita sedih mendengar atau menyaksikan beberapa waktu lalu sempat viral ya, gereja kita di Papua ya, itu gereja Kemenjil yang saya katakan oknum yang mengajak beberapa jemaat membakar masker ya. Sempat nonton video itu, membakar masker dan mengajak jemaatnya untuk tidak divaksin karena tidak percaya akan adanya corona. Tetapi itu kemarin sudah diverifikasi oleh ketua umum kita Pak Dr. Daniel Ronda, dan kita sangat sedih mendengar kalau ada gereja yang seperti itu ya, tidak mendukung upaya pemerintah. Itu tidak menjadi dampak yang positif, tapi malah menjerumuskan, menyesatkan masyarakat. Gereja harus punya dampak yang positif, mengubah paradigma. Kemudian harus memiliki gaya hidup yang dapat diteladani. Termasuklah misalnya dalam menggunakan media sosial, apa konten-konten yang kita posting harus bisa menjadi berkat, menjadi gaya hidup. Kalau orang mungkin menggunakan media sosial untuk provokasi dan sebagainya, gereja tidak demikian. Tapi kita minimal kita memberitakan Injil saja sudah cukup. Kalau kita tidak bisa buat konten-konten yang penting lainnya. Karena kalau bicara soal IT, soal informasi yang lain mungkin kita kurang, tapi setidaknya kita bagaimana menjelaskan Injil ya kepada orang sesuai dengan kesaksian pengalaman kita pribadi, bagaimana Tuhan memberkati kita, itu saja sudah cukup. Banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan bagi Kristus. Tuhan pulihkan negeri kita, Tuhan pulihkan bangsa kita. Dan kita patut berbangga kalau kita merupakan jemaat yang turut andil dalam usaha memberkati bangsa ini melalui pemberitaan Injil. Sebagai kesimpulan buat kita hari ini, bahwa dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, gereja Tuhan terus mengalami tantangan
hambatan dalam memberitakan Injil. Mulai dari zaman mula-mula mereka punya tantangan, penganiayaan. Kemudian masalah geografis, keterbatasan media, sarana dan sebagainya itu menjadi tantangan. Belum lagi di saat seperti hari ini, masalah pandemi itu juga sebuah tantangan bagi kita untuk memberitakan Injil. Tapi saya memberitakan sekali lagi bahwa gereja Tuhan punya kekuatan, punya hikmat, punya kuasa untuk menghadapi semua tantangan yang ada. Penyelenggaraan ibadah kita bisa kelola dengan baik. Apakah melalui YouTube, siaran langsung, ataupun siaran tunda, melalui Zoom dan sebagainya. Kalau nanti sewaktu-waktu kita mungkin karena kondisi tidak boleh tetap muka seperti ini, kita harus siap mengelola peribadatan secara virtual, gitu ya. Dan yang berikutnya, belajar dari jemaat mula-mula. Ketika kita ingin menjadikan gereja kita menjadi gereja yang berdampak, maka satu hal yang kita harus perhatikan, bagaimana mereka hidup bertekun dalam persekutuan. Kemudian mereka juga memelihara kesatuan sebagai tubuh Kristus. Apapun yang terjadi, apapun berita hoax, provokasi, tidak akan memecah belah jemaat itu. Demikian juga tempat ini. Pengalaman kita juga beberapa tahun ya, pilkada, pileg dan sebagainya, jemaat Tuhan tetap bersatu dan itu harus dipertahankan. Karena itulah cara Tuhan memakai kita untuk melayani Dia, dan kita tidak boleh terpecah. Yang berikutnya, kita harus mengembangkan pelayanan. Tidak puas dengan gedung kita yang megah nanti di sana, tapi kita tetap perlu menjangkau jiwa-jiwa baru. Kita harus ingat sejarah berdirinya gereja Kemah Injil. Bapak Dr. A.B. Simpson, dia memulainya dengan pelayanan yang disebut dengan istilah gereja Kemah Injil, bukan gereja istana Injil. Jadi kemah itu menjangkau jiwa-jiwa baru. Beliau tidak mengutamakan pembangunan gedung yang megah. Sebetulnya kalau beliau seorang misionaris dari Amerika, yang dari Kanada dan sebagainya, yang punya harta, punya uang, bisa saja bangun gereja yang megah untuk daya tarik, tapi dia tidak lakukan itu. Dia mulai dengan konsep kemah sederhana, yang penting banyak jiwa-jiwa merasa nyaman dan betah. Mereka tertarik dengan Injil. Walaupun kita nanti punya gedung yang besar dan megah, tetap kita laksanakan pengembangan atau penanaman jiwa untuk gereja baru sebagai bentuk keterlibatan kita dalam mengembangkan penginjilan. Yang berikutnya, yang terakhir, kita harus memiliki sikap gaya hidup yang dapat diteladani. Jangan menjadi gaya hidup yang menjadi sak atau sok, gitu kan? Menjadi batu sandungan bagi orang lain, bagi masyarakat. Tapi kita akan berbangga kalau ternyata jemaat Tiberias luar biasa. Mereka dipakai Tuhan, punya pengaruh baik di pemerintahan, baik di masyarakat, di mana saja mereka selalu hebat. Nah itu. Tapi kalau ada ceritanya, wah jemaat Sekadau lagi nih punya masalah, wah jemaat Sekadau lagi punya persoalan. Malu Pak ya sekarangnya. Kita bangga kalau jemaat kita menjadi orang-orang hebat. Amin. Itu keyakinan kita. Tapi hebatnya bukan untuk kita dipuji, hebat demi kemuliaan Tuhan, demi kemajuan pekerjaan pelayanan Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kiranya kita akan terus termotivasi untuk tetap mengembangkan pelayanan misi melalui gereja Kemah Injil Indonesia, khususnya jemaat Tiberias Sekadau tempat ini. Marilah kita berdoa.